Halo semuanya, salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia menonton video-video di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat industri penerbangan yang terbilang sebagai industri dengan persaingan yang sangat ketat. Tidak terkecuali di Indonesia, tak jarang antar maskapai kerap melakukan perang harga tiket. Dalam sejarah aviasi Indonesia tercatat ada beberapa perusahaan penerbangan yang pernah beroperasi di Nusa Tenggara Timur, namun kemudian maskapai tersebut mengalami masalah dan bangkrut. Berikut ini beberapa maskapai penerbangan yang pernah mengoperasikan pesawatnya di Nusa Tenggara Timur. Burak Indonesia Airlines. Maskapai dengan warna khas hijau toska ini lahir pada tahun 1970 dari kegigihan seorang pengusaha yang sama sekali tak berkecimpung di industri penerbangan, Jerry A. Sumendap. Sekitar satu dekade merambah bisnis penerbangan, Burak makin menghiasi langit Indonesia termasuk melayani penerbangan dari dan ke wilayah NTT. Seiring waktu, Burak terus berkembang dan mampu mendatangkan pesawat-pesawat jet berbadan lebar. Seiring waktu, dengan wafatnya sang pendiri dan ketatnya persaingan bisnis serta krisis moneter, masalah mulai mendera Burak. Dalam kondisi ini, Burak ibarat kapal karam yang menunggu waktu untuk tenggelam. Tekanan yang makin kuat membuat pesawat Burak lama-kelamaan mulai menyusut. Kejayaan sebagai maskapai yang memiliki puluhan pesawat berakhir tragis. Menjelang akhir hayatnya, Burak hanya menyisakan sebuah pesawat Boeing B737-200. Hingga akhirnya 25 Juli 2005 pesawat hijau toska yang menghiasi langit Nusantara termasuk di Nusa Tenggara Timur tak tampak lagi. Burak yang beroperasi sekitar 35 tahun lebih harus memberikan tempat pada beberapa pendatang baru. Adam Air. Di masa jayanya, perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah di Indonesia. Adam Air dimiliki oleh PT Adam Sky Connection Airlines, yaitu sebuah penerbangan yang pengoperasiannya menggunakan konsep berbiaya murah, di mana model bisnis penerbangan menyediakan harga tiket yang terjangkau serta layanan terbang yang minimalis. Jangkauan rute maupun penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif sejak didirikan pada tahun 2002. Namun masalah yang beruntun dengan tragedi pesawat Adam Air rute Jakarta-Manado yang mengalami insiden kecelakaan di atas perairan Majene membuat reputasi Adam Air langsung ambruk seketika. Tak lama setelah kecelakaan tersebut, pemerintah mencabut izin terbangnya pada tanggal 18 Juni 2008 yang menandai berhentinya operasional Adam Air di tanah air. Merpati Airlines. Merpati Airlines merupakan maskapai penerbangan milik pemerintah yang beroperasi sejak era Presiden Soekarno. Tepatnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1962. Saat itu belum ada transportasi mumpuni untuk menghubungkan Indonesia yang berbentuk kepulauan dari Sabang sampai Merauke, sehingga pemerintah merasa perlu untuk membangun maskapai yang khusus melayani penerbangan-penerbangan perintis. Hampir seluruh rute penerbangan di Indonesia dilayani oleh Merpati Airlines, dari jenis pesawat kecil hingga pesawat berbadan lebar. Termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, hampir semua bandara dilayani oleh pesawat Merpati. 52 tahun berjaya di atas udara, dan seiring waktu kinerja Merpati mulai dirundung masalah. Hingga akhirnya Merpati resmi berhenti beroperasi pada tanggal 1 Februari 2014 karena masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. Mandala Airlines. Secara histori, PT Mandala Airlines didirikan pada tahun 1969 oleh prajurit-prajurit TNI. PT Mandala Airlines membuka pertama kali jalur penerbangan ke arah timur Indonesia dengan pesawat VC-8. Rute penerbangannya meliputi kota Jakarta, Ambon, Surabaya, dan Pasar Gorontalo, Manado, Yogyakarta, Ujung Pandang, Kupang, dan Kendari. Seiring berkembangnya waktu, tahun 1972 Mandala mengambil alih rute-rute di kota Banda Aceh, Banjarmasin, Medan, Padang, Palembang, dan Pontianak. Di tengah bisnis penerbangan yang semakin menggeliat sampai awal tahun 2000-an, Mandala terus berkembang dari tahun ke tahun. Namun masalah mulai tumbuh sejak tahun 2001, di mana pertumbuhan maskapai nasional yang semakin banyak dan persaingan yang semakin ketat. Di tengah hiruk-pikuk persaingan, Mandala terimbas kebijakan politik bisnis pada tahun 2005 dan terlilit utang yang cukup besar. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh manajemen untuk menyelamatkan Mandala Airlines, namun masalah yang terus melanda dan ketatnya bisnis penerbangan membuat kondisi keuangan Mandala terus terkuras. Ketidakmampuan mengelola keuangan tersebut membuat Dewan Komisaris mengambil keputusan untuk menghentikan operasi mulai 1 Juli 2014. Sempati Air.
Maskapai ini didirikan pada 1968 dan beroperasi pada Maret 1969 dengan nama PT Sempati Air Transport. Maskapai ini melakukan ekspansi yang besar selama akhir 80-an hingga 90-an. Namun Sempati kemudian bangkrut yang bertepatan dengan krisis moneter menghantam Indonesia pada tahun 1998. Kabar kebangkrutan juga disebabkan oleh kesalahan dalam manajemen. Star Air. Star Air adalah sebuah maskapai penerbangan yang berpusat di Indonesia. Maskapai ini berdiri pada tahun 2000, di mana maskapai swasta di Indonesia bermunculan setelah pemerintah mencanangkan deregulasi penerbangan di Indonesia. Pesawat Star Air jenis Boeing 737 pernah mengudara dan melayani penerbangan dari dan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun seperti beberapa maskapai swasta Indonesia lainnya, maskapai ini akhirnya dicabut lisensinya oleh pemerintah pada tahun 2008 karena tidak aktif atau menghentikan operasinya. Sky Aviation. Sky Aviation Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 2010 sebagai perusahaan yang melayani penerbangan charter yang diperkuat dengan 2 pesawat Cirrus. Setelah melalui perubahan manajemen pada akhir tahun 2010, Sky Aviation melakukan ekspansi kegiatan usaha dengan menambahkan layanan penerbangan berjadwal. Sky Aviation hadir di Nusa Tenggara Timur tepatnya di tahun 2010. Namun di tahun 2014 Sky Aviation mulai berhenti operasi. Masalah manajemen dan kerugian yang dialami menjadi pemicu dari berhentinya operasi Sky Aviation. Batavia Air. Maskapai bernama PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada 5 Januari 2002. Batavia Air tak hanya melayani penerbangan domestik namun juga sejumlah rute internasional dengan menggunakan pesawat Airbus. Meski tak sepopuler Air Asia yang tengah naik daun, keberadaan Batavia Air menjadi alternatif dari masyarakat yang tak sanggup membeli tiket pesawat premium yang harganya cukup mahal. Di sisi lain, Batavia Air juga menjadi pilihan karena menyediakan fasilitas yang tak disediakan maskapai penerbangan berbiaya murah. Selama masa jayanya, Batavia Air juga melayani penerbangan dari dan ke wilayah NTT. Namun nasib kurang beruntung pada Batavia Air. Batavia Air akhirnya menyusul nasib buruk Adam Air yang akhirnya tutup dengan menyisakan sejumlah misteri. Pada 30 Januari 2013, Batavia Air dinyatakan pilot karena ada permohonan yang diajukan oleh perusahaan sewa guna pesawat Internationalis Finance Corporation. Sejak saat itu maskapai penerbangan Batavia Air berhenti beroperasi dan dinyatakan bangkrut. Calstar Aviation. Calstar Aviation didirikan pada tahun 2000 di Kalimantan. Calstar adalah singkatan dari Star of Kalimantan. Perusahaan ini memiliki AOC 121 dan disetujui untuk beroperasi sebagai penerbangan reguler dengan 62 rute domestik dan 5 rute regional. Setelah mendapatkan sertifikat penerbangan niaga berjadwal dari Dirjen Perhubungan Udara pada bulan November 2007, Calstar Aviation memiliki izin penerbangan untuk 95 rute domestik dan 22 rute regional. Calstar pun sempat berjaya di penerbangan jalur Nusa Tenggara Timur. Pesawat Calstar pernah mengalami tragedi dengan tergelincirnya pesawat Calstar rute ND Kupang di Bandara El Tari Kupang. Masalah manajemen dan kerugian yang dialami. Di tahun 2017, Calstar Aviation akhirnya berhenti operasi.